Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabar Anda hari ini? Terasa sudah masuk bulan Maret, sudah 2 bulan berlalu dalam tahun 2023 ini. Saya berdoa, kita belajar bersama-sama mengucap syukur buat segala berkat Tuhan sepanjang 2 bulan yang sudah berlalu. Selamat datang dan selamat bergabung di dalam wadah pelayanan online Hizbut Ministry. Saya menyapa Bapak Ibu sekalian lewat channel YouTube ini. Berdoalah kiranya supaya channel YouTube ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita memulai dengan kita berdoa lebih dahulu. Ya Tuhan, kami bersyukur buat segala berkat Tuhan di dalam 2 bulan yang sudah kami lalui. Kami memasuki bulan Maret ini, kiranya juga berkat dan penyertaan Tuhan boleh ada dalam setiap hidup kami dan keluarga kami. Berkatilah waktu perenungan firman Tuhan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudaraku, jikalau kita misalnya satu saat bisa mengetahui ajal kita saat kita akan segera meninggal dunia. Contoh katakanlah 1 hari lagi kita akan segera meninggal dunia. Kira-kira saudara-saudara dalam waktu 1 hari itu, apa sih hal-hal yang mau kita lakukan? Atau hal apa yang mau kita sampaikan kepada orang-orang yang kita cintai? Orang-orang yang kita kasihi? Biasanya ada orang-orang berkata, saya akan menyampaikan tentang warisan-warisan yang saya punya. Pembagian warisannya kepada siapa saja. Atau orang berkata, saya akan memberikan nasihat-nasihat. Hal-hal yang menjadi poin-poin nasihat-nasihat bagi mereka semua. Atau ada orang yang berkata, saya ingin mengungkapkan penyesalan-penyesalan saya karena selama ini saya kurang lakukan apa-apa dan sebagainya. Atau ada orang berkata, mungkin saya ingin menyampaikan rahasia-rahasia penting karena 1 hari lagi saya akan segera meninggal dunia. Saudara, hal-hal yang akan kita sampaikan dalam 1 hari itu pasti adalah hal yang sangat penting sekali. Penting buat kita sampaikan kepada orang, penting buat orang yang kita sampaikan itu misalnya pasangan kita atau anak atau keluarga kita. Saudara, pada hari ini kita akan sama-sama coba merenungkan tentang satu bagian tentang 7 perkataan salib, saudara. Ini menarik sekali karena 7 perkataan salib dicatat di dalam Injil beberapa jam sebelum Yesus mati. Dia akan segera mati di salib dan di dalam bagian-bagian akhir hidup dia mengucapkan 7 perkataan salib. Renungan ini kita akan masuk di dalam hari ini dan kita akan step aside dulu dari perenungan tentang benih firman. Setelah ini selesai baru kita akan lanjutkan tentang perenungan benih firman. Saudara, 7 perkataan salib itu saya akan bacakan kira-kira seperti ini ya. Bagian pertama yaitu, ya Bapa ampunilah mereka. Kemudian bagian yang kedua yaitu, sesungguhnya hari ini kau bersama dengan aku di Firdaus. Ucapan yang ketiga yaitu, ibu inilah anakmu. Kemudian yang keempat, Eli Eli lama sabachthani. Ucapan yang kelima, aku haus. Yang keenam, sudah selesai. Yang ketujuh, ya Bapa, dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Saudara, kalau merenungkan 7 tadi itu adalah hal yang begitu pokok dan penting sekali yang Yesus ingin sampaikan kepada umat manusia, kepada orang-orang pada konteks pada waktu itu di sekitar situ, dan menjadi sebuah perenungan buat kita sampai hari ini. Puji Tuhan. Saudara, pada pagi ini kita akan merenungkan perkataan yang pertama. Lukas 23 ayat yang ke-34. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Jadi kalimat yang pertama adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, kita renungkan beberapa hal dari kalimat ini, saudara. Kalimat ini menjadi sebuah respon daripada Tuhan Yesus sendiri. Saudara, kalau tahu kisah Tuhan Yesus waktu dia mau disalib, dia mengalami penganiayaan, dia disiksa, dia dicambuk, dia diludahi. Tetapi saudara, kalau saudara perhatikan, dia tidak mengutuki mereka. Dia tidak menghukum mereka. Dia tidak berkata, ya kiranya yang dari langit turun membakar mereka semua. Tidak, saudara. Dia tidak lakukan itu. Sama sekali. Tetapi malahan, dia mendoakan mereka. Wah, saudara, itu hal yang sangat luar biasa. Kalau saudara menonton ulang film The Passion of the Christ, kita bisa melihat bagaimana kejinya yang orang lakukan terhadap Yesus. Begitu menyedihkannya, menyakitkannya. Tapi di kayu salib, dia malah tidak mengutuk orang-orang itu, dia malah mendoakan mereka. Ini merupakan satu praktek langsung dari ajaran Yesus dalam Matius 5 ayat 43-44. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Saudara, ini pengenapannya atau aplikasinya. Saudara, isi doanya pun luar biasa, saudara. Ampunilah mereka. Wah, saudara, kita tidak pernah habis membahas tema ini, saudara. Sangat tidak masuk akal, sangat sulit luar biasa. Bagaimana bisa berdoa minta Tuhan mengampuni orang-orang itu? Sangat sulit luar biasa. Tapi ini respon yang Yesus lakukan. Yang kedua, saudara, kita patut merenungkan siapakah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus dengan mereka? Bapa, ampunilah mereka. Siapa mereka? Apa yang mereka perbuat yang mereka tidak tahu? Siapa mereka? Ada beberapa golongan, saudara. Golongan yang pertama adalah prajurit Roma.
Saudara, apa yang prajurit Roma lakukan? Dia mengolok-olok Tuhan Yesus. Lukas 23 ayat 36. Para prajurit Roma membuang undi pakaiannya. Lukas 23 ayat 34 bagian B. Prajurit Roma memakaikan Yesus mahkota duri, meludahi, memukul, dan lari-lari segala penyiksaan yang terjadi dalam Matius 27 ayat 29 sampai 30. Saudara nonton ulang film Passion of the Christ, kita bisa melihat bagaimana prajurit Roma melakukan suatu hal yang luar biasa keji sekali. Sepertinya saudara, mereka hanya menjalankan tugas saja, bukan? Ini kelompok yang pertama, prajurit Roma. Yang kedua, saudara, Pilatus. Dalam Matius 27 ayat 24 sampai 26. Apa yang Pilatus lakukan, saudara? Waktu dia diperhadapkan dengan Yesus Kristus, at the end dia membasuh tangannya. Dia cuci tangan. Dia tidak mau ikut campur. Dia membebaskan Barabas. Dia menyerahkan Yesus untuk disalib. Ini Yesus, silakan, terserah. Ya, silakan salibkan dia. Pilatus tahu kebenaran. Dia tahu dia tidak bisa menemukan kesalahan Tuhan Yesus, tetapi dia main aman, dia menyangkali kebenaran, dia play safe dan menyerahkan Yesus untuk disalibkan. Ini tokoh yang kedua, yaitu Pilatus. Tokoh yang ketiga adalah imam-imam kepala dan para ahli Taurat. Saudara, mereka sudah lama sekali ingin menangkap Yesus dan membunuh Yesus. Matius 26 ayat 3 dan keempat. Waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Mereka merundingkan suatu cara untuk menangkap Yesus dan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Mereka ingin menangkap dan membunuh Yesus. Kemudian mereka membayar Yudas Iskariot. Matius 26, 14 sampai 16. Mereka membawa Yesus ke hadapan Pilatus. Matius 27 ayat 1 sampai 2. Dan mereka akhirnya mengumpulkan massa. Matius 27 ayat yang ke-20. Saya bacakan yang ini. Tapi oleh hasutan imam-imam dan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan. Yesus dihukum mati. Ini adalah mereka yang ketiga, imam kepala ahli Taurat. Sudah punya rencana ingin membunuh Yesus, membuat satu situasi tertentu, menggiring Yesus ke Pilatus, kemudian membawa massa, menggiring massa untuk bisa bersama-sama sepakat untuk minta Yesus dihukum mati. Saudara, kelompok yang keempat adalah orang Farisi dan para Saduki. Di sini juga dicatat dalam Alkitab, mereka punya niat ingin membunuh Yesus. Matius 12 ayat yang ke-14, lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Saudara, kesimpulannya, saudara, empat kelompok tokoh ini, mereka ini adalah yang pertama ingin sekali membunuh Yesus, yang kedua mereka ingin menyakiti Yesus. Saudara, satu hal yang luar biasa, siapa Yesus yang sampai harus disakiti dan harus dibunuh? Saudara, waktu kita berkata, ini mereka betul-betul orang yang sangat sadis sekali. Ya. Puji Tuhan ya, saya bukan bagian dari mereka. Tunggu dulu saudara, tunggu dulu. Doa Yesus ini, ucapan mereka ini ada kelompok yang kelima, kelompok yang terakhir, yaitu engkau dan saya. Ya, engkau dan saya. Saudara, memang kita bisa bertanya, membunuh Yesus? Saudara, betul saja kita memang tidak membunuh Yesus secara fisik, saudara. Tidak membunuh secara fisik. Tapi secara pengertian, kita sering kali berkata bahwa Tuhan telah mati. Friedrich Nietzsche berkata, Tuhan telah mati. Dia mencoba menghapus keberadaan Tuhan. Kalau bukan Friedrich Nietzsche, kita pun seringkali begini. Kita seringkali mematikan Yesus dalam hidup kita. Kita memasukkan Yesus dalam sebuah kotak yang kecil, kita simpan jauh-jauh sehingga Yesus tidak perlu ikut campur dalam semua urusan kita. Pekerjaan kita tidak perlu ada Yesus. Bisnis kita dipisahkan dari Tuhan Yesus. Hobi kita jauh-jauh dari Tuhan Yesus, dan sebagainya. Sehingga secara tidak langsung, saudara, kita tidak membunuh Yesus secara fisik, tetapi kita mematikan dia dalam hidup kita. Kita mengeluarkan dia dari hidup kita. Saudara, yang kedua, kita berkata, saya tidak pernah menyakiti Yesus kok. Saya tidak mengolok-olok dia, saya tidak memukul, tidak mencambuk dia, tidak membunuh dan sebagainya. Saudara, betul, saudara. Kita tidak menyakiti dia secara fisik. Tetapi, saudara, kita menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa yang kita perbuat. Dengan kebiasaan-kebiasaan dosa. Kita berdosa, kita bertobat. Kita berdosa, dan seterusnya. Kita tidak pernah sungguh-sungguh bertobat, kita menyakiti hati Tuhan. Efesus yang keempat, yang ke-30 berkata begini. Janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Orang yang mendukakan hati Allah, kita menyakiti hati Allah. Kita memiliki hati yang keras, yang tidak mau sungguh-sungguh bertobat. Kita hidup dalam hawa nafsu, meski tahu kebenaran itu salah. Kita lakukan penyembahan berhala zaman modern sekarang, meskipun tahu hanya Tuhanlah yang harus kita sembah, Tuhan Maha Kuasa dan Tuhan Maha Tahu. Saudara sekalian, secara tidak langsung kita menyakiti Yesus berkali-kali. Saudara, sebagai sebuah penutup renungan ini, dalam kita mempersiapkan hati dalam minggu-minggu Prapaskah ini, saya ingin kita lakukan dua hal. Yang pertama,
Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pengampunannya kepada kita. Karena kita seringkali tidak sadar berbuat dosa. Karena seringkali kita tidak tahu apa yang kita lakukan, kita menyakiti hati Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Bersyukurlah atas pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita. Yang kedua, saudara, mari kita belajar untuk meneladani Kristus. Untuk mengasihi dan mendoakan orang-orang yang menyakiti hati kita. Memang tidak mudah, memang sangat sulit, tapi kita belajar untuk meneladani Yesus Kristus. Saudara, kiranya renungan ini boleh membuka satu masa prapaskah, kita mengingat kembali akan kesengsaraan Yesus, mengingat atas kematian Kristus Yesus, dan mengingat kembali apa hubungannya dengan hidup kita. Saudara, saya ulangi lagi doa yang pertama, kalimat yang pertama. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kini Tuhan memberkati kita lewat renungan ini. Tuhan memberkati.